Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang alam semesta ini dan juga lingkungan sehingga kita harus merawatnya. Tapi sebelum itu, saya perlu menjelaskan bahwa alam semesta ini, alam yang ada di lingkungan kita ini, lingkungan yang ada di sekitar kita ini, itu kalau menurut tafsir Jalalain itu adalah fungsinya ada dua. Yang pertama adalah litang tafi'u bih, supaya kita itu bisa mengambil manfaat darinya. Mengambil manfaat itu ya banyak. Kalau misalnya tambang bisa kita manfaatkan, kalau misalnya sayur-sayuran bisa kita manfaatkan, litang tafi'u bih. Tapi pada sisi yang lain juga walita tabiru bih, supaya kita itu bisa mengambil ibarat. Kita bisa dekat dengan Allah. Kita melihat bahwa alam yang disebut dengan kosmos ini, keseimbangan ini, kita bisa menjadi Masya Allah. Allah luar biasa. Allah menciptakan segala hal itu dengan keseimbangan. Dan kita manusia juga penuh dengan keseimbangan. Lalu seseorang lalu ingat kepada Allah, siapa penciptanya. Ada wristwatch theory namanya. Kalau misalnya ada orang melihat jam tangan, lalu dia akan melihat bahwa jam tangan ini ada yang punya. Berarti alam semesta yang indah ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Dan kita akan menyembahnya. Begitu kita akan beribadah kepadanya. Litang tafi'u bih walita tabiru bih, supaya kita bisa mengambil manfaat, kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan supaya lebih mudah. Kalau kehidupan kita lebih mudah, tubuh kita menjadi bergizi, kehidupan kita lebih mudah, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik sepeda motor dan lain sebagainya, maka kita juga akan walita tabiru, kita bisa mengambil ibarat, kita menjadi hamba yang tawadu, menjadi hamba yang dekat kepada Tuhannya, begitu. Itu kenapa alam diciptakan, sehingga kosmos itu muncul dalam keseimbangan. Maka barang siapa yang merusak keseimbangan, dia akan hancur sendiri. Dia akan dihancurkan oleh tindakannya karena dia telah merusak keseimbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 19 mengatakan wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Bumi ini telah kami hamparkan bumi ini dan kami tancapkan di dalamnya gunung-gunung yang kuat. Wa ambatsna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuhkan, kami munculkan di bumi, di dalam bumi itu ada tambang, ada macam-macam, ada minyak bumi dan lain sebagainya, tapi mauzun, dia dalam proses keseimbangan yang seimbang. Karena itu ketika manusia itu merusak alam, dia memanfaatkan alam secara tidak seimbang gitu, maka akan merusak manusia. Gunung-gunung yang harusnya seimbang kemudian dipaprasi, bahasanya diambil itu gunung-gunung, maka yang terjadi adalah keseimbangan menjadi hilang. Demikian pula apa-apa yang ada di perut bumi, makanya wa ambatsna fiha min kulli syai'in mauzun. Kalau misalnya kita ambil sesuatu dengan cara tidak seimbang, tidak baik, karena hanya untuk kepongahan manusia, hanya untuk memenuhi hasrat manusia misalnya, maka itu yang rusak adalah manusia sendiri. Dan kalau dia merusak alam, berarti sama saja dia merusak manusia, karena alam nanti hancuran bekas akibat efek dari alam itu adalah manusia juga, sama juga dengan membunuh manusia, dan ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-A'raf 56 misalnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan merusak bumi setelah bumi itu menjadi baik. Jadi jangan merusak bumi gitu. Kalau merusak bumi jadi, dan inilah maka ada teologi lingkungan itu. Teologi lingkungan itu berarti tidak hanya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, tapi juga hubungan dengan alam semesta. Bagaimana seseorang itu menjaga alam, supaya alam itu bisa tumbuh subur, supaya untuk kemanfaatan, dan juga supaya manusia itu bisa mengambil hikmah dari alam semesta itu. Litang tafi'u bih walita tabiru fi. Jaga alamnya, karena ketika engkau merusak alam, hakikatnya engkau telah merusak keseimbangan. Ketika engkau merusak keseimbangan, maka diri manusia itu sendirilah yang hancur. Dan secara teologis, maka itu adalah bagian dari dosa. Dan kalau itu terus-menerus kita mengawalinya, jangan-jangan termasuk dosa yang berimbas terus-menerus. Ada yang disebut dengan dosa jariyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.